Cina mulai siapkan presiden boneka untuk Indonesia, ini orangnya. Inilah yang disebut kepentingan oligarki kapital tadi. Ini yang mendesakkan oligarki kapital. Tapi faktanya semua partai politik itu berkokoh memperkuat bahkan membudayakan oligarki itu. Plan C-nya mendukung calon boneka yang bisa mereka setir kalau terjadi pemilu di 2024 nanti. Bukan oligarki yang menyebabkan demokrasi ini berhenti itu. Oligarki memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu 20%. Jadi itu cara melihatnya tuh. Jadi kenapa demokrasi itu macet? Karena 20%. Karena di partai politik itu setiap partai politik dikuasai oleh kelompok tertentu, oleh orang-orang tertentu untuk memainkan perannya, dan itu tadi berkuasa sewenang-wenang. Saya nggak tahu calon boneka, yang jelas sudah ada deklarasi boneka itu. Kenapa? Karena hari ini tidak ada institusi di negara ini yang tidak dikuasai oleh oligarki. Partai politik dikuasai oleh oligarki, ya kan? Lembaga-lembaga lain juga dikuasai oleh oligarki. Kalau oligarki itu berkembang di partai politik, maka demokrasi itu akan tereliminasi. Makanya ketika oligarki berkembang, membudaya gitu, mencengkram republik ini, maka demokrasinya akan terkikis. Oligarki melihat itu efisien. Dalam demokrasi dia externalities, tapi bagi oligarki itu efisiensi itu. Mending ngumpulin yang 20% daripada capek-capek nyari yang lain. Jadi Kawan-kawan mahasiswa, anak-anak muda, luangkan waktu sejenak. Tinggalkan buku, tinggalkan pulpen, tinggalkan tas, turun ke jalan. Karena kalau oligarki membudaya, maka yang berkuasa ya itu lagi. Jadi istilahnya 4L, lu lagi, dan lu lagi. Ya, masyarakat hukumnya wajib untuk menolak yang namanya oligarki itu. Tidak ada kekuasaan yang semena-mena di dalam reformasi dan demokrasi ini. Kita harus memberikan kepastian terhadap generasi kita yang akan datang dalam mengelola negara. pergi pada prinsip pertama itu, batalkan dulu itu. Kalau dia dibatalkan, oligarki kehabisan mainan. Karena dia tadi berpikir bahwa hanya itu peternakan dia tuh. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat yang lain yang berpotensi, yang hebat gitu ya, yang berprestasi itu tidak akan punya ruang untuk bisa berkuasa di republik ini. Dia curang karena dia memanfaatkan sesuatu yang menyebabkan demokrasi berhenti. 20% itu dihentikan demokrasi, itu soalnya. Kaum oligar yang nyaman dengan kekuasaan hari ini, 3 skenario yang mereka ciptakan. Jadi kalau oligarkinya tumbuh, berkembang, dan mencengkram, maka demokrasinya akan tereliminasi, dan kita, masyarakat umumnya, tidak punya ruang untuk bisa berkuasa, untuk bisa memerintah. Sehingga apa? Sehingga yang diuntungkan adalah oligarki itu sendiri. Negara Cina Komunis mempersiapkan Presiden Boneka 2024 di Indonesia sehingga kebijakan negeri tirai bambu masih bisa dilanjutkan dan dipertahankan. Pada Pilpres 2024, boneka mereka kembali disetting agar kembali berkuasa untuk periode kedua seperti Jokowi sekarang, kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi Suara Nasional. Melalui Pilpres 2024 akan dimunculkan boneka baru guna melanjutkan semua grand strategi Cina untuk menguasai Indonesia menjadi bagian dari RRC Raya. Semua dalam kendali para kapitalis oligarki itu mudah karena semua kebijakan mereka yang mengatur, kata Sutoyo. Sampai tahapan Pilpres tahun 2034, Cina Komunis sudah memiliki setting jangka panjang berkat undang-undang yang sudah diamandemenkan. Maka tertampillah capres yang full secara fisik dan mental adalah ras Cina. MK adalah hanya salah satu instrumen yang penting untuk meluluskan semua operasi taktis oligarki. Jadi benar yang dikatakan Profesor Yusril Iza Mahendra bahwa MK telah menjadi the guardian of oligarki. Dalam kurun sampai 2034 itu, kata Sutoyo, dirancang seluruh aspek kebijakan akan dikendalikan oleh RRC. Secara spesifik, ideologi Pancasila akan dihapus, komunisme dikembangkan, umat Islam akan ditindas habis-habisan. Tanpa ada perlawanan dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan, pada tahun 2034 Indonesia benar-benar Indonesia akan tamat sebagaimana digambarkan dalam novel Tekno Tyler Karyawan, karya P.W. Seeger berjudul Ghost Fleet. Ternyata mereka secara fisik sudah berada di sini. Pada saatnya jumlah mereka akan lebih banyak melebihi jumlah TNI maupun Polri. Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di panggung pemilihan presiden 2024